Saya mohon izin untuk menyapa dahulu Pak Yai. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Pak Aldo. Alhamdulillah Pak Yai ketemu kembali. Bapak Iya, Ibu alhamdulillah. telah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah Bapak Yai Haji Arwani Sairozi. Mohon izin Pak Yai untuk sesi Pak Yai nanti akan dipandu oleh Mbak Sela. Assalamualaikum Baik. Mbak Sela. Ya, Waalaikumsalam Pak Aldo. Apa suara saya sudah jelas terdengar? Alhamdulillah jelas Mbak Sela. Waktu dan tempat dipersilakan Mbak Sela. Baik, iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Bapak dan Ibu peserta, semoga sampai di jam 10:18 ini masih melek ya Bapak Ibu ya. Masih bisa fokus mengikuti pelatihan di materi kali ini. Baik, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sheila Arisandi. Saya merupakan salah satu staf dari Halal Institute dan yang saat ini ditugaskan menjadi moderator untuk narasumber kita kali ini di materi tentang konsep halal haram, halal dan haram menurut Al-Quran dan Sunnah dan fatwa-fatwa MUI. Baik, saya perkenalkan untuk narasumber kita kali ini dengan Bapak Kiai Arwani Syairozi. Beliau merupakan anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, lalu Dokter Bidang Masokid Syariah dan Dewan Pengasuh Pondok Pesantren As-Salafi Ciwaringin, Cirebon. Baik, untuk Pak Kiai Arwani, untuk peserta kita di pelatihan UMK 30 kali ini, kita ada sekitar 130 lebih peserta ya Bapak ya? Banyak, Bu, Iya, pesertanya. ada lumayan Pak. Alhamdulillah, ada banyak para SPPG dan ada UMK juga Baik, Pak sebagai peserta di sini. Lalu Bapak untuk durasinya sekitar 2 jam ya Pak, dari jam betul, 10:15 sampai jam 12 siang Pak. Jadi pas sampai jam istirahat. betul. Begitu, Baik, Pak. Lalu untuk Bapak dan Ibu peserta, kita saat di materi kali ini kita akan ada 2 sesi. Yang sesi pertama itu penyampaian materi dan sesi kedua adalah tanya jawab, sesi tanya jawab. Nah, jadi Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan saat di sesi kedua nanti ya Bapak dan Ibu. Ya, baik, untuk mempersingkat waktu saja saya serahkan untuk waktu dan layarnya kepada Bapak Arwani Syairozi. Dipersilakan Bapak. baik. Terima kasih, Mbak Sela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Sayyidina Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Direktur Halal Institute beserta seluruh jajaran kepengurusan. Yang saya hormati Pak Aldo sebagai MOT dan Ibu Sela sebagai fasilitator pada sesi kali ini. Dan yang saya hormati Bapak Ibu para peserta pelatihan penyelia halal dari unsur SPPG MBG. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bermuajahah melalui media Zoom meeting dalam sesi pembahasan tentang konsep halal haram dalam perspektif agama Islam dan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang terkait dengan pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Berbicara tentang halal haram, tentu ini adalah bagian dari kewajiban kita umat Islam untuk menjaga dan menjalankan ajaran agamanya. Yang mana di antara ajaran agama Islam adalah kita harus memperhatikan kehalalan dari apa yang kita konsumsi dan kesucian dari apa yang kita kenakan. Gayung bersambut, alhamdulillah kita di Indonesia isu halal haram ini juga diperhatikan oleh negara yang mana ada undang-undang yang terkait dengan sistem jaminan produk halal, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2020.
ini adalah merupakan terobosan yang luar biasa dalam rangka melindungi konsumen Muslim di Indonesia. Kemudian di era pemerintahan Presiden Jenderal Prabowo Subianto ini ada artinya badan ini ditingkatkan menjadi satu badan yang setingkat dengan kementerian, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, yang tugas fungsinya adalah untuk menangani isu halal di Indonesia, yang saat ini dikepalai oleh Babe Hasan Haikal atau Babe Haikal, Kepala Badan BPJPH, yang tentu ini menjadi garda terdepan dalam menangani sertifikat halal dan juga isu-isu halal yang ada di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, BPJPH ini bersinergi dengan berbagai badan dan lembaga yang terkait, di antaranya dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ini terkait dengan fatwa produk halal. Kemudian dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, ini terkait dengan pengawasan kelayakan makanan atau minuman dikonsumsi oleh manusia, dikonsumsi oleh manusia. Tentu dengan adanya perhatian pemerintah, ini menjadikan kita umat Islam di Indonesia menjadi sangat yakin ketika kita ingin mengkonsumsi apapun, baik makanan atau minuman, bahkan obat-obatan dan kosmetik, karena di situ ada satu badan yang fokus untuk menangani tentang isu halal ini. Kemudian berbicara tentang halal haram, perlu juga kita kaitkan dengan maqasid syariah atau tujuan syariat Islam. Para ulama memformulasikan maqasid syariah ini ke dalam 5 hal. Yang pertama adalah hifdzuddin, melindungi agama. Yang kedua, hifdzun nafas, melindungi nyawa. Yang ketiga, hifdzul akal, melindungi akal. Yang keempat, hifdzul mal, melindungi harta. Dan yang kelima, hifdzun nasab, melindungi keturunan. Jadi ada 5 hal yang oleh para ulama dianggap sebagai tujuan syariat Islam. Dan 5 hal ini terkait dengan isu halal haram, dengan konsep halal haram. Kaitan dengan hifdzuddin, misalkan kita umat Islam selalu memperhatikan aspek kesucian dari apa yang kita kenakan, aspek kehalalan dari apa yang kita konsumsi. Nah, ini bagian dari hifdzuddin, menjaga ajaran agama yang kita yakini. Jadi betul-betul kita menjalankannya. Terkait dengan hifdzun nafas, melindungi nyawa, misalkan para ulama mengharamkan segala sesuatu yang membahayakan, mengancam nyawa. Nah, ini haram kita lakukan, haram kita konsumsi. Apapun yang mengancam nyawa. Misalkan racun. Racun ini jika dikonsumsi maka akan menjadikan seseorang bisa terancam nyawanya. Maka secara fikih oleh para ulama ditegaskan hukumnya haram dikonsumsi. Nah, ini bagian dari hifdzun nafas. Bagian dari hifdzun nafas, menjaga nyawa. Kemudian hifdzul akal. Yang ketiga, hifdzul akal ini menjaga akal. Jadi manusia menjadi istimewa jika dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Titik keistimewaannya itu ada pada akalnya. Dengan akalnya ini manusia bisa melakukan banyak inovasi, terobosan, bahkan manusia bisa menaklukkan makhluk-makhluk Allah yang lainnya dengan kecerdasan akalnya.
Makanya dalam bahasa Al-Quran ditegaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa manusia ini diciptakan dalam bentuk yang paripurna. Nah, makanya kita dituntut untuk menjaga fungsi akal. Karena akal ini sangat luar biasa. Bahkan manusia dengan kecerdasan akalnya, dengan fungsi akalnya ini bukan hanya berinovasi, tapi juga menaklukkan makhluk-makhluk Allah yang ada di sekitarnya dan bisa mengeksploitasinya. Seganas apapun hewan yang ada di hutan, nah itu oleh manusia bisa dikalahkan. Seekor harimau itu kulitnya bisa menjadi aksesoris bagi manusia. Seekor harimau, seekor buaya, seekor serigala, nah itu kulitnya bisa eksploitasi menjadi dompet, menjadi sabuk, menjadi jaket dan seterusnya. Itu tentu dengan kecerdasan akalnya. Makanya oleh para ulama ditegaskan bahwa menjaga fungsi akal ini termasuk bagian dari maqasid syariah, tujuan syariat Islam. Nah, kaitannya dengan hifdzul akal ini, menjaga fungsi akal, para ulama menegaskan tahrimu tanawulil muskirat, haram mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, yang merusak fungsi akal, baik itu benda cair maupun benda padat. Kalau memabukkan, merusak fungsi akal, maka hukumnya haram dikonsumsi. Nah, ini bagian dari hifdzul akal, menjaga fungsi akal. Kemudian yang keempat adalah hifdzul mal, melindungi harta. Jadi sesedikit apapun, sebanyak apapun harta yang kita miliki, dalam mentasarufkannya itu kita harus betul-betul tidak ada unsur israf, boros, dan juga kita tidak boleh takdir pelit. Jadi harus moderat ya, ala manhajil wasat, moderat dalam mentasarufkan harta. Makanya ada istilah mentasarufkan harta itu sesuai dengan kebutuhan, tidak sesuai dengan keinginan. Artinya kalau kebutuhan sebesar apapun kita perjuangkan dan kita tasarufkan, tapi kalau keinginan sesedikit apapun ya kita pertimbangkan dulu secara matang, apakah perlu kita tasarufkan atau justru tidak perlu kita tasarufkan. Nah, ini kaitan dengan hifdzul mal, menjaga harta. Makanya bisa saja nanti orang mengkonsumsi sesuatu yang halal, bahkan misalkan sudah berlabel halal makanannya atau minumannya, tapi status mengkonsumsinya itu berubah menjadi haram karena ada unsur israf, menghambur-hamburkan harta. Misalkan kalau makan siang mestinya 1-2 porsi itu cukup, nah, dia makan siangnya sampai 12-20 porsi sekaligus dalam satu waktu, nah ini hukumnya menjadi haram karena ada unsur israf tadi, menghambur-hamburkan harta. Kemudian yang kelima, bagian dari maqasid syariat, tujuan syariat adalah hifdzun nasab, melindungi keturunan. Jadi yang harus memahami dan mengaplikasikan konsep halal haram dalam kehidupan keseharian itu bukan hanya diri kita saja, akan tetapi keluarga kita, istri kita, suami atau anak cucu kita, itu semuanya harus memahami konsep halal haram dan mengaplikasikan dalam kehidupan keseharian. Nah, bahkan satu ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah menjelaskan bahwa apa yang kita konsumsi ini bukan hanya sekedar menghilangkan lapar dan dahaga saja, akan tetapi apa yang kita konsumsi ini akan menjadi bagian dari darah yang mengalir dalam tubuh kita, dan itu akan mempengaruhi karakter tabiat seseorang. Baik buruknya watak seseorang itu dipengaruhi oleh apa yang ia konsumsi.
Nah, kalau yang dikonsumsi ini sesuatu yang halal, maka berpotensi menjadi pribadi yang baik. Kalau yang dikonsumsi itu sesuatu yang haram, berpotensi menjadi pribadi yang buruk. Nah, itu juga terkait dengan hifdzun nasab, melindungi keturunan. Maka perlu kita harus memperhatikan 5 hal yang dianggap oleh para ulama sebagai maqasid syariah atau tujuan syariat. Hifdzuddin melindungi agama, hifdzun nafas melindungi nyawa, hifdzul akal melindungi akal, hifdzul mal melindungi harta, dan hifdzun nasab melindungi keturunan. Kemudian masih kaitan dengan maqasid syariah, ada hukum Islam ini memiliki tujuan atau maqasid, baik secara detail maupun global. Contohnya misalkan tujuan hukum wajibnya zakat. Hukum wajibnya zakat, zakat fitrah atau zakat yang lainnya adalah tujuannya untuk mensucikan jiwa dan harta orang yang berkewajiban dan mengeluarkan zakat tadi. Ini satu contoh saja. Kemudian ada kaidah hierarki kemaslahatan. Hierarki kemaslahatan ada daruriyat primer, hajat sekunder, dan tahsiniyat tersier. Ada primer, sekunder, tersier. Daruriyat, hajat, dan tahsiniyat. Nah, ini kalau daruriyat ini sesuatu yang harus dipenuhi, tidak boleh kita menyia-nyiakannya. Kalau kita tidak memenuhi, maka akibatnya fatal. Kalau hajat ini sesuatu yang sebaiknya dipenuhi. Walaupun kalau tidak dipenuhi tidak berakibat fatal, sebagaimana daruriyat primer, tapi yang hajat sekunder ini kalau tidak dipenuhi ya menjadikan hidup tidak nyaman. Kemudian yang tahsiniyat tersier ini sebagai pelengkap saja, pelengkap dari hajat sekunder dan daruriyat primer. Ini kalau kita kaitkan dengan apa yang kita konsumsi sehari-hari, 3 hierarki kemaslahatan daruriyat primer, hajat sekunder, dan tahsiniyat tersier. Misalkan yang dianggap daruriyat atau primer ini seperti unsur karbohidrat. Ini ada misalkan ubi atau nasi atau jagung atau gandum, sagu, itu semua kategorinya adalah daruriyat atau primer. Kemudian yang hajat sekunder, kalau kita contohkan seperti lauk pauknya ya. Kalau makan itu ada ikannya, ada telur, ada daging, ada tahu tempe, ada sayuran, ada buah, dan seterusnya. Nah, itu bagian dari hajat sekunder yang terkait dengan standar kesehatan, isinya, proteinnya, dan seterusnya. Kemudian yang terkait dengan tahsiniyat tersier, ini hanya pelengkap saja. Artinya kalau tidak dipenuhi ya tidak masalah, tidak berpengaruh secara signifikan. Nah, kalau dalam apa yang kita konsumsi sehari-hari, misalkan kalau makan ada sambelnya, ini sambel ini yang tahsiniyat tersier, ada kerupuknya, kerupuk juga tahsiniyat tersier. Kemudian ada misalkan saus kecapnya, ini juga sama. Nah, intinya 3 hierarki kemaslahatan ini harus kita perhatikan skala prioritasnya. Jangan kita jungkir balikan. Yang tahsiniyat tersier kita perjuangkan mati-matian, sementara yang hajat sekunder dan daruriyat primer kita hanya ala kadarnya saja. Nah, ini skala prioritasnya itu harus betul-betul diperhatikan. Kemudian kaidah yang ketiga yang saya cantumkan di sini tentang konsep maslahat dan mafsadat. Nah, ini maslahat mafsadat ini menjadi salah satu pertimbangan ijtihad para ulama pada saat menetapkan fatwa, pada saat melakukan istinbatul ahkam asy-syar'iyyah, menetapkan hukum-hukum syar'i. Jadi nanti di antara yang dijadikan sebagai pertimbangan itu adalah aspek maslahat dan mafsadat. Baik Bapak Ibu para peserta yang saya hormati,
Berikutnya tentang al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum syariat Islam. Ada 5 sesuai apa yang dijelaskan oleh para ulama. Saya kira ini sesuatu yang sangat familiar. Para peserta sudah sangat memahami. Hukum syariat itu ada wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Wajib ini sesuatu yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi dengan sengaja, wajib ini harus sesuatu yang harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan dengan sengaja, sadar, tidak ada uzur, maka berdosa. Secara fikih hukumnya berdosa. Contoh yang wajib seperti puasa di bulan suci Ramadan. Menahan lapar dahaga, tidak makan, tidak minum di waktu tertentu selama bulan suci Ramadan. Itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kalau ada orang tidak puasa Ramadan, sengaja, sadar, tidak ada uzur, maka secara fikih, secara hukum syar'i, hukumnya berdosa. Nah, itu yang wajib. Kemudian yang sunnah, yang kedua ini sunnah adalah anjuran untuk mengerjakan. Hanya sebatas anjuran, bukan merupakan keharusan. Yang sunnah ini contohnya seperti mengawali buka puasa atau takjil dengan mengkonsumsi makanan yang rasanya manis. Yang manis ini banyak, seperti buah kurma misalkan. Makanya ketika bulan suci Ramadan tiba atau menjelang bulan suci Ramadan, kurma ini menjadi salah satu buah yang banyak dicari oleh orang-orang. Karena untuk takjil itu, untuk mengawali buka puasa. Rasanya manis sehingga mendapat kesunahan. Walaupun sebenarnya bukan hanya kurma, tapi bisa juga apapun yang manis. Minum sirup, mengawali buka puasa dengan minum sirup, misalkan yang manis, atau kolak pisang, kolak labu, dan yang lainnya. Nah, itu juga termasuk mendapat kesunahan. Kemudian yang ketiga adalah haram. Haram ini kebalikannya wajib. Kalau wajib harus dikerjakan, haram harus ditinggalkan. Jadi haram contohnya misalkan mengkonsumsi makanan, mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, mengkonsumsi sesuatu yang membahayakan, mengancam nyawa, mengkonsumsi sesuatu yang najis seperti bangkai. Ini semua hukumnya haram. Artinya kalau ada orang sengaja, sadar, dan tidak ada uzur mengkonsumsi hal-hal tadi, ya dia mendapatkan dosa karena haram hukumnya. Kemudian yang keempat adalah makruh. Makruh ini anjuran untuk meninggalkan. Kalau haram kebalikannya wajib, makruh ini kebalikannya sunnah. Jadi ada hal-hal yang kita dianjurkan untuk tidak melakukannya, tidak mengkonsumsinya. Nah, ini hukumnya berarti makruh, hanya sebatas anjuran, bukan keharusan. Para ulama memberikan contoh makruh seperti kita makruh mengkonsumsi sesuatu yang baunya menyengat ketika kita ingin berkumpul dengan orang banyak. Kita ingin hadir rapat secara offline, atau hadir kondangan atau arisan, atau kita ingin berjamaah sholat berjamaah di masjid atau sholat Jumat. Nah, kita makruh sebelum berangkat mengkonsumsi sesuatu yang baunya menyengat, seperti buah durian, bawang putih, bawang merah, petai, jengkol, dan seterusnya. Nah, itu kalau ada orang melakukannya, ya hukumnya makruh. Makruh ini ya memang tidak berdosa, hanya sebatas anjuran untuk tidak melakukannya. Kemudian yang kelima adalah hukum mubah.
Mubah ini kalau kita ilustrasikan kendaraan mobil, ini parsnelengnya ini dalam posisi netral, ini. Tidak maju, tidak mundur. Artinya kalau mubah ini ya sesuatu yang kita boleh melakukannya, boleh mengkonsumsinya, kita juga boleh tidak melakukan, tidak mengkonsumsinya. Misalkan makan ini mubah, minum mubah. Mau makan, mau minum boleh, tidak juga nggak apa-apa. Ngobrol, jalan-jalan, istirahat juga mubah. Mau tidur, mau jalan-jalan, mau ngobrol boleh, tidak juga tidak apa-apa. Nah, itu mubah. Tapi nanti dari mubah ini bisa saja berubah, Bapak Ibu. Berubah menjadi misalkan wajib atau berubah menjadi haram. Nah, itu bisa tergantung nanti bagaimana konteks dan situasi kondisinya. Misalkan yang mubah kemudian berubah menjadi wajib. Makan ini mubah. Mau makan boleh, nggak pun nggak apa-apa. Tapi bagi orang yang divonis oleh dokter, dia mempunyai penyakit yang tidak boleh telat makan, maka makan bagi orang tersebut ya hukumnya menjadi wajib. Karena kalau tidak makan atau telat makan, penyakitnya akan kambuh, bisa parah dan bisa mengancam nyawanya. Nah, karena kondisi seperti ini, maka makan bagi orang tersebut yang asalnya mubah berubah menjadi wajib. Atau misalkan dari mubah berubah menjadi haram. Nah, makan ini mubah, tapi kalau objek yang dimakan itu sesuatu yang najis atau sesuatu yang memabukkan, merusak fungsi akal, maka makan atau minum bagi dia itu ya hukumnya haram karena objeknya tadi, walaupun asalnya makan atau minum tadi mubah. Baik, itu tadi 5 hukum syar'i atau hukum Islam. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, dan yang kelima mubah. Berarti halal haram ini bagian dari al-ahkam asy-syar'iyyah. Halal diperbolehkan, haram dilarang. Menjaga diri dari mengkonsumsi sesuatu yang haram adalah di antara cara untuk hifdzuddin, menjaga agama. Hifdzun nafas, menjaga nyawa. Hifdzul akal, menjaga akal. Hifdzul mal, menjaga harta. Dan hifdzun nasab, menjaga keturunan. Kemudian halal haram merupakan isu yang saat ini sangat penting dan diperhatikan oleh umat Islam di seluruh negara, khususnya terkait dengan kajian maqasid syariah dan sertifikasi halal. Jadi saat ini bukan hanya di Indonesia saja yang gencar pemerintahnya melakukan sertifikasi halal terhadap produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa, akan tetapi di berbagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim lainnya, itu juga sama dilakukan sertifikasi halal. Ini termasuk isu yang sangat mendapatkan perhatian untuk saat ini. Kemudian kita ingin melihat seberapa urgennya halal haram. Nah, ini sehingga tadi kita melihat realitasnya, konsep halal haram ini juga pemerintah hadir untuk memperhatikannya. Nah, tadi bukan hanya di Indonesia, tapi di berbagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim juga sama. Nah, kita akan melihat urgensi dari halal haram dari 3 barometer. Ada 3 barometer. Yang pertama ayat Al-Quran, yang kedua hadis Kanjeng Nabi SAW, dan yang ketiga maqalah atau statement ulama. Nah, yang pertama ini ayat Al-Quran. Di sini ada 2 ayat yang saya cantumkan. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi,
dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, ini ayat 168 surat Al-Baqarah oleh para ulama dianggap sebagai bagian dari ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan konsep halal. Tadi kita menyimak ada kalimat halalan thayyiba, halal dan baik. Ada perintah dalam ayat tadi, kita harus mengkonsumsi sesuatu yang halal dan baik. Kemudian ayat yang kedua, masih surat Al-Baqarah, ayat 173, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman iturra ghairu baghi wala adin fala itsma alaih, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ayat yang kedua ini terkait dengan konsep haram. Ada beberapa hal yang dijelaskan hukum haramnya melalui ayat 173 surat Al-Baqarah tadi. Di antaranya adalah bangkai, haram dikonsumsi. Bangkai binatang, apalagi orang, haram dikonsumsi. Kemudian darah, haram dikonsumsi. Daging babi juga haram dikonsumsi. Dan daging hewan yang tidak melalui proses penyembelihan secara syar'i. Kalau dalam ayat ini ditegaskan ketika menyembelihnya itu tidak menyebut asma Allah, tapi menyebut asma selain Allah. Nah, ini juga dagingnya haram dikonsumsi. Baik, itu tadi dua ayat yang terkait dengan konsep halal dan haram. Kemudian ada dua hadis Kanjeng Nabi SAW yang terkait dengan konsep halal haram. Yang pertama, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa asy-syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fis-syubuhat waqa'a fil haram. Artinya, sesungguhnya perkara yang halal itu telah jelas dan perkara yang haram juga telah jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar, tidak diketahui oleh mayoritas manusia. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara samar tersebut, maka dia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara syubhat, maka dia telah terjatuh kepada perkara haram. Nah, hadis ini, Bapak Ibu para peserta, hadis yang erat terkait dengan isu halal, khususnya program sertifikasi halal yang saat ini gencar dilakukan di Indonesia dan juga di berbagai negara berpenduduk mayoritas muslim lainnya. Jadi, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, sesungguhnya yang halal jelas, yang haram jelas. Ini kalau dalam kehidupan keseharian kita, sertifikasi halal itu akan sangat membantu umat Islam, siapapun dia, orang yang pemahaman agamanya menguasai ataupun tidak, maka dengan sertifikat halal itu akan sangat terbantu untuk mengidentifikasi produk-produk pangan, obat-obatan, kosmetik yang halal, yang sesuai dengan koridor syar'i, atau yang masih belum jelas statusnya. Jadi dengan adanya sertifikat halal pada kemasan produk, orang itu ya menjadi sangat terbantu untuk mengidentifikasinya itu. Jadi innal halala bayyinun, jelas. Yang halal ini jelas. Nah, kalau kaitan dengan syubhat, nah ini syubhat ini ya perkara yang kita harus ekstra hati-hati.
Ekstra hati-hati dalam arti tidak boleh sembrono, tidak boleh serampangan, tidak boleh kegampangan terkait dengan apa-apa yang syubhat. Jadi harus kita jauhi kaitannya dengan kehati-hatian. Karena yang syubhat ini nanti perlu dikaji oleh para ulama secara komprehensif, sehingga nanti apakah disamakan dengan hukum halal atau dengan hukum haram. Nah, kemudian hadis yang kedua, ini riwayat Imam Muslim. Kullu dhi nabin minas sibai wa kullu dhi mikhlabin minat tayri haramun. Setiap hewan buas yang bertaring dan unggas bercakar tajam, hukumnya haram. Jadi, kalau kita menemukan binatang bertaring atau unggas bercakar tajam, nah ini dagingnya haram dikonsumsi. Nah, hadis yang kedua ini, Bapak Ibu para peserta, terkait dengan konsep haram. Artinya ada beberapa hal yang ditegaskan hukum haramnya melalui hadis riwayat Imam Muslim tadi. Baik, berikutnya barometer yang ketiga adalah maqalah ulama, statement para ulama. Nah, dalam hal ini saya mencantumkan ada 3 al-qawaid al-fiqhiyah, 3 kaidah fikih yang terkait dengan konsep halal haram. Yang pertama adalah al-aslu fil asya'i an-nafi'ati al-ibahatu wal aslu fil asya'i ad-darrati at-tahrimu. Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah halal, hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram. Jadi kalau Bapak Ibu para peserta melihat menemukan sesuatu bermanfaat, nah ini hukum asalnya ini halal nih, hukum asalnya ya. Atau menemukan mendapati sesuatu yang berbahaya, nah ini hukum asalnya adalah haram. Walaupun nanti dari hukum asal ini bisa saja berubah ke sebaliknya. Karena ada konteks dan kondisi tertentu. Misalkan ada kondisi darurat. Nah, ini nanti bisa merubah hukum asal tadi. Nah, ada kaidah yang kedua yang saya cantumkan di sini, kaidah fikih ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat membolehkan kita melakukan atau mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan. Nah, ini tapi konteksnya adalah konteks darurat, bukan dalam konteks normal. Ada orang lagi makan, saking lahapnya, kemudian tersedak, jangankan menelan, bernafas pun tidak bisa karena tersedak. Nah, ini kondisinya darurat, harus segera diselesaikan. Karena kalau tidak minum air, menyelesaikan kondisi tersedak tadi, nah itu bisa lewat, bisa pindah alam ya, almarhum almarhumah, karena tidak bisa bernafas tadi. Nah, dalam keadaan tersedak tadi, kalau misalkan di sekitarnya tidak ada air yang halal, tidak ada air yang suci, maka karena keadaannya darurat, ya dia boleh meminum air apapun yang ada di sekitarnya, yang haram sekalipun. Nah, tapi ini dalam konteks darurat tadi. Ad-darurat tubihul mahdzurat. Keadaan darurat memperbolehkan kita melakukan atau mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan. Kemudian kaidah yang ketiga adalah idza istama'al halal wal haram ghulibal haram. Jika perkara halal dan haram berkumpul, maka yang dimenangkan adalah perkara yang haram. Nah, ini kaidah fikih yang erat terkait dengan isu halal haram. Ini maksudnya begini. Misalkan ini dalam contoh saja. Ada orang punya potongan daging ayam hasil sembelihan syar'i, halal. Rencananya mau dimasak dan dikonsumsi. Pada saat yang sama dia juga punya potongan daging ayam mati bangkai. Nah, ini najis. Tujuannya mau dijadikan pakan ternak atau pupuk kandang. Tidak dikonsumsi. Nah, sebelum diproses, itu ternyata tercampur potongan daging ayam yang hasil sembelihan syar'i dengan potongan daging ayam yang bangkai tadi. Tercampur dalam satu tempat, dan tragisnya pemiliknya ini tidak mampu membedakan mana potongan daging ayam yang hasil sembelihan syar'i yang halal, mana potongan daging ayam yang bangkai tadi yang haram tadi. Nah, dalam kondisi seperti ini,
maka berlakulah kaidah fikih idza istama'al halal wal haramu ghulibal haram. Jika perkara halal dan haram berkumpul, maka yang dimenangkan adalah perkara yang haram. Nah, ini contoh kaidah tadi yang terakhir tadi. Nah, ini ada 3 kaidah fikih, kemudian sebelumnya ada 2 ayat Al-Quran, kemudian ada 2 hadis Kanjeng Nabi SAW yang semuanya terkait dengan konsep halal haram. Artinya bisa memperkuat posisi halal haram sebagai sesuatu yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan keseharian. Nah, ini semua hanya contoh Bapak Ibu. Artinya kalau para peserta menelaah lebih jauh dalam Al-Quran atau dalam hadis Kanjeng Nabi SAW dan juga dalam makalah ulama mencari yang terkait dengan konsep halal haram, maka dipastikan akan menemukan lebih banyak lagi, bukan hanya 2 ayat Al-Quran, bukan hanya 2 hadis Nabi dan 3 makalah ulama tadi. Baik, kemudian ada makanan yang halal dan thayyibah. Ini statusnya ketika dikonsumsi itu halal dan thayyibah. Jadi apa yang kita konsumsi itu nanti statusnya ada yang haram, ada yang halal thayyib, ada yang halal ghairu thayyib. Nah, kurang lebih seperti ini. Walaupun sebenarnya target umumnya ya halal saja sudah cukup. Tapi ada istilah haram, halal thayyib, halal ghairu thayyib. Jadi kalau haram misalkan yang najis kita konsumsi atau yang berbahaya kita konsumsi, ini hukumnya haram statusnya ini. Yang halal thayyib, halal baik. Nah, ini jadi halal itu kan sesuatu yang tidak diharamkan, boleh kita konsumsi. Kemudian thayyib itu jenis makanan yang bisa dinikmati, memberi manfaat karena telah memenuhi standar kesehatan. Gizinya, proteinnya, higienisnya, kemudian didapatkan dengan cara yang elegan. Tidak mencuri, kalau mencuri kan haram ya, ini artinya elegan. Itu kita mendapatkan dengan cara yang baik-baik lah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini contoh misalkan halal dan thayyib. Halal dan thayyib, jadi halal dan thayyibah, ada orang makan kuenya tadi kondisinya masih sangat layak dikonsumsi, kemudian dia mendapatkan dengan cara yang elegan, membuat sendiri atau membeli dari satu toko atau diberi dari orang lain, kemudian dia makan makanan tadi, kue tadi ya, ini ketika dia makan statusnya halal dan thayyibah, halal dan baik. Contoh yang halal ghairu thayyib, halal tapi tidak baik. Misalkan kondisi makannya sudah basi, sudah agak basi, tidak layak dikonsumsi. Kemudian dia tetap mengkonsumsinya. Nah, ini statusnya halal ghairu thayyib, halal tapi tidak baik. Biasanya nanti setelah dia makan itu perutnya agak mual atau kepalanya agak pening misalkan. Nah, ini indikasi ghairu thayyib. Atau misalkan makanannya masih layak dikonsumsi, tapi mendapatkannya itu tidak elegan. Tidak mencuri memang, tapi dia minta dari temannya atau dari keluarganya secara paksa. Sehingga pemiliknya itu memberikannya itu setengah hati ya, tidak sepenuh hati. Nah, kemudian dia konsumsi, nah ini halal ghairu thayyib, halal tapi tidak baik. Nah, istilah halal dan thayyibah itu banyak disinggung dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Ini diantaranya nih, ada lagi dalam surat Al-Ma'idah ayat 88. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Nah, itu terkait dengan makanan yang halal dan thayyibah. Kemudian para peserta yang saya hormati, ada sebab keharaman sesuatu. Nah, ini saya mencantumkan dalam makalah ini ada 6 hal yang menjadi sebab keharaman sesuatu. Yang pertama an-najis awil mutanajis. Najis dan terkena najis. Kalau najis jelas sampai kapanpun tidak boleh dikonsumsi. Misalkan kotoran binatang, tinja manusia,
atau darah, nanah itu najis, haram dikonsumsi. Yang mutanajis, sesuatu yang terkena najis, misalkan buah apel atau buah-buahan atau yang lainnya. Kemudian mau dimakan jatuh menimpa kotoran binatang. Nah, dalam keadaan terkena kotoran binatang belum disucikan, belum dibilas dengan air, itu hukumnya haram dikonsumsi. Itu hukumnya haram dikonsumsi. Tapi kalau misalkan terkena najis kemudian dibilas, kemudian suci lagi, ya itu kembali halal dikonsumsi. Buah apelnya setelah terkena kotoran binatang, dibilas dengan air sampai bersih. Nah, sudah dibilas, sudah bersih. Nah, ini kembali halal dikonsumsi. Itu yang mutanajis. Terkena najis atau terkontaminasi najis. Kemudian al-kadar awil khobath, kotor dan jijik. Seperti kecoa, belatung, haram dikonsumsi karena kotor dan jijik. Kemudian ad-doror, membahayakan. Seperti racun, haram dikonsumsi. Kemudian al-iskar, memabukkan. Seperti al-khamru dan narkoba. Al-khamru ini minuman yang memabukkan, terbuat dari apapun. Itu hukumnya haram dikonsumsi. Kemudian al-muftarisah, binatang buas. Buaya, serigala, burung elang, burung gagak, itu semua haram dikonsumsi dagingnya. Walaupun ada orang menyembelih seekor burung gagak, membaca basmalah ketika menyembelihnya, nah ini tetap hukumnya haram dagingnya dikonsumsi karena burung gagak tadi termasuk al-muftarisah, binatang buas. Kemudian yang keenam adalah al-barmaiyah, binatang amfibi, seperti katak dan sesilia. Hukumnya haram dikonsumsi. Nah, untuk yang menentukan seekor binatang itu barmaiyah atau bukan, amfibi atau bukan, itu adalah pakar binatang, bukan pakar hukum syar'i. Jadi kalau kata pakar binatang bahwa binatang A itu amfibi, binatang B itu bukan amfibi, ya itu yang dijadikan acuan. Bukan apa yang disampaikan oleh pakar syar'i, misalkan pakar hukum syar'i. Jadi hukum syar'i akan mengikuti apa yang ditetapkan oleh pakar binatang terkait dengan binatang amfibi. Baik, itu Bapak Ibu para peserta yang saya hormati. Berikutnya ada suci najis. Nah, suci najis ini erat terkait dengan halal haram. Jadi suci najis dengan halal haram ini sangat erat terkait. Suci adalah keadaan tidak terkena najis dan atau tidak sedang berhadas baik kecil maupun besar. Najis adalah sesuatu yang kotor yang mencegah keabsahan ibadah dan kehalalan sesuatu. Jadi suci najis dan halal haram ini sangat erat terkait. Makanya di sini kita akan bahas walaupun secara sekilas ya. Para ulama membagi najis itu ada 3 macam najis. Yang pertama mukhaffafah ringan, yang kedua mutawassithah sedang, dan yang ketiga mughalladhah berat. Yang mukhaffafah ringan ini contohnya seperti air kencing bayi laki-laki belum genap usia 2 tahun, hanya mengkonsumsi air susu ibunya saja. Nah itu termasuk najis mukhaffafah, najis ringan. Jika ada satu objek yang terkena najis mukhaffafah ringan, nah itu cara mensucikan objek tadi cukup dengan menciprati air saja. Tidak perlu kita menyiramkannya. Walaupun kalau kita menyiramkannya ya tidak apa-apa, artinya lebih utama. Tapi kalau kita ingin hanya menciprati air saja, juga dianggap cukup. Misalkan lantai rumah kita terkena najis mukhaffafah, najis ringan, tadi air kencing bayi laki-laki tadi, nah kita bisa menciprati saja. Tapi tentu kalau masih ada air kencingnya ya harus kita keringkan dulu, harus kita lap dulu pakai tisu atau pakai kain. Setelah kering, tidak ada airnya, baru kita ciprati dengan air. Kemudian najis mutawassithah, najis sedang. Ini najis yang banyak ditemukan di sekitar kita.
di tempat tinggal kita, di tempat aktivitas kita, di tempat kerja kita, itu kebanyakan najis yang kita temukan adalah kategorinya mutawasito atau sedang. Seperti kotoran binatang, kemudian tinja manusia atau darah, nanah, muntah-muntahan, dan seterusnya. Bangkai, itu semua kategori najisnya adalah mutawasito atau sedang. Jika ada satu objek terkena najis mutawasito, najis sedang ini, maka cara mensucikannya itu dengan menyiramkan air sampai bersih. Sampai ainun najasa berupa warna, bau, dan rasanya itu hilang. Jadi kalau ini sudah hilang, maka dianggap suci. Misalkan baju kita, pakaian kita terkena najis mutawasito, najis sedang. Nah, itu kita sucikan, disiram dengan air, dibilas dengan air sampai bersih. Kemudian yang ketiga adalah najis mukhaladhah berat. Nah, ini najis yang berasal dari unsur anjing dan babi. Air liurnya, kotorannya, kemudian dagingnya, atau bahkan bersentuhan dengan anjing dan babi dalam keadaan basah. Kitanya yang basah, atau anjing babinya yang basah, atau dua-duanya yang basah, itu dapat mengkontaminasi najis mukhaladhah, najis berat. Nah, cara mensucikannya itu dengan 7 kali siraman. 7 kali siraman, salah satunya dicampur dengan debu. Boleh siraman pertama, atau siraman ke-7, atau siraman ke-5, atau siraman keberapapun. Yang pasti, salah satu dari 7 siraman air tadi dicampur dengan debu. Nah, kalau sudah dilakukan itu tadi, maka sudah dianggap suci. Ada satu objek, misalkan piring, atau garpu, atau sendok, atau pisau, terkena daging babi, najis mukhaladhah, atau kaitan anjing, nah itu kita harus sucikan dengan tadi cara mensucikan najis mukhaladhah, 7 kali siraman, salah satunya dicampur dengan debu. Itu tadi 3 macam najis, ada mukhaffafah ringan, mutawasito sedang, dan mukhaladhah berat. Kemudian ada istilah najis ma'fun anhu, najis yang dimaafkan atau ditolerir. Jadi selain 3 najis yang sudah dijelaskan tadi, itu ada juga najis yang dimaafkan. Istilahnya adalah najis ma'fun anhu. Maksudnya apa? Jadi maksudnya najis tapi tidak perlu kita sucikan lagi, nggak apa-apa. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini contohnya nih, para ulama memberikan contoh bangkai binatang yang ketika masih hidup kemudian dilukai tidak mengeluarkan darah yang mengalir. Maka bangkai binatang tadi ketika mati menjadi bangkai, bangkainya itu kategorinya najis yang ma'fun anhu, yang dimaafkan. Misalkan bangkai cicak, bangkai capung, nah, itu ketika baju kita atau lantai rumah kita atau peralatan makan kita terkena bangkai capung misalkan, atau bangkai kecoa atau yang lainnya, nah itu secara fikih itu najis tapi dimaafkan. Artinya tidak perlu kita sucikan, nggak apa-apa. Nah itu secara fikih ya, seperti itu. Bahkan kalau misalkan ada orang mau minum secangkir kopi, secangkir teh, kemudian pas mau diminum di cangkirnya itu ada bangkai lalat. Nah, ada bangkai lalatnya, ya ini secara fikih itu najis tapi ma'fun anhu, tapi dimaafkan. Artinya sudah tetap boleh diminum secangkir kopi tehnya tadi. Tinggal lalatnya dibuang, kemudian tetap kopi, teh atau susunya tadi diminum. Itu masih halal. Karena apa? Karena najisnya itu ma'fun anhu, dimaafkan. Nah, itu. Kemudian ada contoh lain, misalkan begini, ada fenomena yang mungkin juga terjadi di sekitar tempat tinggal atau tempat aktivitas, tempat bekerja para peserta. Ada satu tempat, misalkan di situ ada orang jualan makanan, kemudian tempatnya itu berdekatan dengan
titik-titik najis, ada selokan, ada tempat sampah, kemudian melihat kasat mata banyak lalat beterbangan. Terbang dari selokan, dari tempat sampah, hinggap lalatnya ke makanan tadi. Bolak-balik seperti itu. Nah, ini secara fikih, hukumnya najis, tapi maafun anhu. Najis tapi dimaafkan. Artinya nggak apa-apa, sudah tetap walaupun kita melihat ada cicak, mohon maaf tadi adanya lalat ya, ada lalat yang berterbangan ke sana kemari dari selokan, dari titik najis ke hinggap di makanan. Nah, ini najis tapi nggak apa-apa, itu dimaafkan, tidak perlu disucikan, makanannya, gorengannya, kuenya tetap halal, boleh dikonsumsi. Nah, itu secara fikih seperti itu. Itu najis maafun anhu. Berikutnya relasi antara suci najis dengan halal haram. Jadi di sini saya cantumkan ada 3 relasi antara suci najis dengan halal haram. Yang pertama, sesuatu yang halal dikonsumsi bisa menjadi haram jika mutanajis, terkena najis. Jadi sesuatu ini halal, tapi kemudian terkena najis, terkontaminasi najis. Maka dalam keadaan terkena najis, haram dikonsumsi. Contohnya tadi ada buah apel misalkan, suci mau dimakan jatuh menimpa kotoran binatang. Nah, dalam keadaan terkena kotoran binatang tadi ya haram dikonsumsi. Kemudian yang kedua, sesuatu yang suci tidak otomatis halal dikonsumsi. Seperti daun ganja, kecubung. Nah, ini suci. Kalau ada orang sholat di saku bajunya, misalkan ada daun ganja, itu sholatnya tetap sah karena suci. Tapi kalau dikonsumsi, hukumnya haram karena ada unsur iskar, memabukkan. Kemudian yang ketiga, halal haram identik dengan konsumsi, suci najis identik dengan pemakaian. Jadi walaupun kalau sertifikat halal itu mencakup sesuatu yang dikonsumsi dan juga sesuatu yang digunakan. Jadi ibu bapak nanti jangan kaget kalau ada sesuatu yang tidak dikonsumsi tapi ada logo sertifikat halal BPCPH misalkan. Ya, itu karena memang ada regulasi, hal-hal yang digunakan juga harus disertifikat halal. Contohnya seperti kosmetik. Kosmetik ini tidak dikonsumsi, digunakan, penggunaan luar. Tapi kemudian diharuskan secara regulasi untuk diajukan sertifikat halal. Nah, sehingga ada yang kosmetik yang bersertifikat halal, ada juga yang tidak atau belum bersertifikat halal. Begitu juga misalkan ada freezer atau lemari es, kulkas yang bersertifikat halal BPCPH. Nah, ini bukan berarti ada orang yang kalau makan siang itu menunya freezer, dia potong-potong kulkas, kemudian dia makan kulkas lemari esnya. Tidak. Tapi logo halal atau sertifikat halal di situ adalah karena apa? Karena menurut pakar elektronik bahwa komponen pendingin pada freezer atau kulkas lemari es itu ada yang terbuat dari unsur babi, ada yang terbuat bukan dari unsur babi. Jadi kalau terbuat dari unsur babi ya otomatis ini akan fatal jika digunakan oleh kita. Nanti sayuran, buah-buahan, makanan, apapun yang ada di dalamnya itu terkontaminasi oleh najis. Dan najisnya itu najis mughalladhah, najis berat. Akan sangat riskan untuk kita mensucikannya. Nah, makanya kalau kulkas, freezer, lemari esnya itu komponen pendinginnya itu terbuat dari unsur babi, maka tidak akan mendapatkan sertifikat halal dari BPCPH. Nah, ini kaitan yang digunakan tapi kemudian diberi sertifikat halal. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, itu tadi relasi antara suci najis dengan halal haram. Kemudian bagian terakhir dari presentasi ini adalah tentang fatwa hukum fikih. Jadi fatwa itu adalah ketetapan hukum fikih, hukum syar'i yang dikeluarkan oleh ulama baik secara individu maupun kolektif
individu, orang per orang, itu boleh mengeluarkan fatwa. Ada kiai fulan, ajengan fulan, tuan guru fulan, menyampaikan fatwa, ada orang bertanya, kemudian beliau menjawab. Nah, ini boleh. Atau fatwa itu dikeluarkan oleh lembaga, seperti Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, atau Lembaga Basul Masail, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, atau Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan seterusnya. Ini juga boleh berupa lembaga. Intinya bahwa fatwa tadi yang mengeluarkan dan yang meminta atau bertanya kepada ulamanya itu bisa perorangan dan juga bisa lembaga. Dan fatwa ini nanti umum, Bapak Ibu. Ada kaitan dengan masalah warisan, ada yang terkait dengan hukum keluarga, ada kaitan dengan perniagaan, dan banyak hal yang lainnya terkait dengan ibadah misalkan. Nah, tapi nanti jika fatwa itu terkait dengan fatwa produk halal. Fatwa produk halal ini fatwa yang dijadikan acuan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dalam mengeluarkan sertifikat halal. Nah, kaitan dengan fatwa produk halal ini yang berwenang mengeluarkan, membahas dan mengeluarkannya itu hanya 2 lembaga. Hanya lembaga, tidak bisa perorangan, dan lembaganya hanya 2. Yang pertama adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang kedua adalah Komite Fatwa BPJPH. Nah, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ini menangani fatwa-fatwa produk halal yang jalur reguler. Kemudian Komite Fatwa BPJPH itu menangani fatwa produk halal yang jalur self-declare. Nah, kurang lebih seperti itu. Adapun fatwa-fatwa selain fatwa produk halal, nah, itu bisa disampaikan oleh ulama, baik perorangan maupun lembaga. Kemudian dalil-dalil fatwa ini secara umum sama seperti dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama ketika melakukan istinbat al-ahkam asy-syar'iyyah, mengambil kesimpulan hukum fikih atau beristihad. Ada Al-Quran, ada As-Sunnah, An-Nabawiyah, kemudian ada Al-Ijma, ada Al-Qiyas, ada beberapa dalil syar'i yang lainnya seperti maslahah mursalah, istihsan, istiqra, dan seterusnya. Nah, itu terkait dengan dalil-dalil fatwa ulama. Kemudian ada beberapa contoh. Ini langsung saja ke contoh fatwa MUI yang terkait dengan pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Yang pertama adalah penyembelihan hewan. Ini fatwa nomor 12 tahun 2009 tentang penyembelihan hewan. Dijelaskan di sini bahwa untuk proses penyembelihan hewan itu pertama ketika menyembelih harus membaca basmalah. Membaca basmalah, kemudian penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan al-mari, saluran pernapasan al-hulqum, dan 2 pembuluh darah al-wadajah. Tiga-tiganya ini ada di leher binatang. Dan ketika melakukan proses penyembelihan, maka tiga-tiganya harus terpotong. Kemudian penyembelihan dilakukan dengan 1 kali sayatan secara cepat, kemudian memastikan adanya aliran darah, mengalir deras setelah disayat ya, atau gerakan binatang, istilahnya klepek-klepek ya, atau suara mendengkur ketika yang disembelih itu seekor kambing atau sapi atau kerbau, itu biarkan itu semua sampai terdiam. Nah, kalau terdiam, ini menunjukkan bahwa binatang tadi matinya itu karena sembelihan tadi. Nah, itu memastikan matinya hewan tadi disebabkan oleh penyembelihan tersebut. Kemudian standar penyembelihnya itu harus beragama Islam dan sudah akil baligh dan memahami tata cara penyembelihan secara syar'i. Kemudian standar alat penyembelihannya itu apapun yang penting tajam.
Bisa kayu, misalkan kayu tajam, kayu bambu tajam, untuk menyembelih boleh, asal tajam. Besi tajam boleh, kaca tajam misalkan boleh, apapun yang tajam boleh, kecuali kuku, gigi atau taring dan tulang. Ini nggak boleh. Kuku, gigi atau taring dan tulang ini nggak boleh. Nah, itu standar alat penyembelihan. Ini yang perlu diwaspadai itu ada gagal penyembelihan syar'i. Jadi gagal penyembelihan syar'i ini fenomenanya mungkin juga terjadi di sekitar para peserta, tempat tinggal para peserta. Jadi misalkan begini contohnya, ada tempat penyembelihan yang di situ konsumennya itu banyak, ngantri, sehingga julehanya ini, juru penyembelihnya ini, dia buru-buru dalam proses penyembelihan itu, dia sayat cepat. Kemudian setelah betul dia baca basmalah, kemudian ketika menyayat leher binatang, 3 hal tadi terpotong, almari saluran pernapasan, al-hulkum almari saluran makanan, al-hulkum saluran pernapasan, dan al-wadajen 2 pembuluh darah itu terpotong. Nah, tapi setelah disayat, kemudian ayamnya ini langsung dimasukkan ke air mendidih. Langsung dimasukkan air mendidih, sehingga tidak ada darah mengalir deras, tidak ada kelepek-kelepek, sehingga ini dipastikan matinya ayam ini bukan karena sembelihan, tapi karena air mendidih tadi. Nah, yang seperti ini dianggap gagal penyembelihan syar'i. Dan itu nanti dagingnya hukumnya haram dikonsumsi. Tidak boleh dikonsumsi. Ini makanya perlu hati-hati ketika proses penyembelihan. Kemudian, nah ini secara umum begini juga Bapak Ibu. Kaitan ini kan penyembelihan hewan ya. Jadi secara umum binatang itu yang dagingnya kita konsumsi terbagi menjadi 2. Ada binatang yang ma'kulul lahmi, dagingnya halal dikonsumsi. Ada binatang yang ghairu ma'kulil lahmi, dagingnya haram dikonsumsi. Yang ma'kulil lahmi contohnya seperti yang biasa kita konsumsi ya, ada ayam, ada bebek, ada sapi, dan seterusnya. Yang ghairu ma'kulil lahmi tidak boleh dikonsumsi, seperti yang tadi binatang buas, atau yang bercakar tajam, ada burung elang, ada harimau, ada ular, dan seterusnya. Itu haram dikonsumsi. Nah, yang ma'kulul lahmi yang halal dikonsumsi tadi, kalau kita ingin mengkonsumsinya, maka harus melalui proses penyembelihan syar'i. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada fatwa tentang alkohol, Bapak Ibu. Ini fatwa nomor 11 tahun 2009. Jadi banyak orang yang rancu dalam memahami apa itu al-khamru, apa itu alkohol. Jadi al-khamru itu minuman yang memabukkan, terbuat dari apapun. Merek apapun, jenis apapun, kalau itu minuman yang memabukkan, hukumnya najis dan haram dikonsumsi. Nah, kalau alkohol, sesuai dengan fatwa MUI ini, terbagi menjadi 2. Ada alkohol yang hasil samping industri khamr, ada alkohol yang bukan hasil samping industri khamr. Alkohol yang hasil samping industri khamr, hukumnya najis dan haram dikonsumsi. Nah, maksud alkohol yang hasil samping industri khamr ini adalah alkohol yang didapat dari perusahaan yang memproduksi minuman yang memabukkan, pada saat yang sama juga memproduksi alkohol untuk diperjualbelikan. Nah, alkohol yang seperti ini kategorinya hasil samping industri khamr dan hukumnya najis dan haram dikonsumsi. Nah, alkohol yang kedua yaitu alkohol yang bukan hasil samping industri khamr, yaitu alkohol yang didapat dari perusahaan yang tidak memproduksi minuman yang memabukkan, kemudian atau dari fermentasi buah-buahan yang matang secara alami. Nah, alkohol yang seperti ini kategorinya bukan hasil samping industri khamr. Hukumnya suci. Suci, dan kalau dikonsumsi itu ada batasannya. Kalau dikonsumsi dalam bentuk makanan maksimal 0,5%, dalam bentuk minuman maksimal kurang dari 0,5%. Nah, itu alkohol.
Jadi kalau alkohol yang digunakan di produk kosmetik itu harus dipastikan alkoholnya bukan hasil samping industri khamr. Baik, kemudian fatwa berikutnya, fatwa tentang mikroba. Jadi mikroba dan produk mikrobial ini karena banyak orang yang menggunakan mikroba dan produk mikrobial dalam proses produksi makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik. Nah, ini banyak sekali yang menggunakan mikroba dan produk mikrobial. Bagaimana hukumnya secara hukum Islam atau secara fikih? Nah, sesuai dengan fatwa MUI di sini bahwa mikroba pada dasarnya halal, boleh dimanfaatkan, boleh dikonsumsi selama tidak membahayakan dan tidak terkena sesuatu yang najis. Mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang suci hukumnya halal. Mikroba yang tumbuh Ini pada asal media pencit, pertumbuhan Mama. yang najis itu dilihat dulu. Kalau misalkan mikroba tadi bisa dipisahkan dari medianya yang najis, kemudian disucikan, dibilas dengan air, maka setelah dipisahkan dan dibilas dengan air, hukumnya suci, halal dimanfaatkan, halal dikonsumsi. Tapi jika mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis tadi tidak bisa dipisahkan dari medianya yang najis dan tidak bisa disucikan dan atau tidak bisa disucikan dengan air, maka mikroba tadi hukumnya najis, haram dikonsumsi, haram dimanfaatkan. Mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan dari unsur anjing dan babi hukumnya najis dan haram dikonsumsi, dimanfaatkan. Nah, itu fatwa tentang mikroba. Kemudian terakhir, ini contoh fatwa tentang kopi luwak. Kopi luwak adalah biji kopi yang dimakan oleh binatang luwak, masuk ke dalam perut binatang luwak, kemudian keluar lagi bersama ampas kotoran binatang luwak dalam keadaan utuh, tidak hancur. Nah, kemudian disucikan, dibilas dengan air. Setelah suci, kemudian ditumbuk menjadi bubuk kopi. Setelah itu diseduh dengan air panas dan dinikmati secangkir kopi luwak tadi. Nah, kalau prosesnya seperti tadi, itu hukumnya halal dikonsumsi. Tapi kalau misalkan keluar biji kopi yang dimakan binatang luwak, sudah masuk ke perutnya, keluar lagi dalam keadaan hancur, nah ini maka tidak bisa diproses berikutnya untuk dijadikan bubuk kopi dan diseduh menjadi minuman kopi. Karena itu sudah mutanajis, terkena najis, dan tidak bisa disucikan. Baik, Bapak Ibu para peserta, itu tadi presentasi terkait dengan konsep halal haram dan contoh fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Kita masih ada waktu kurang lebih 30 menit ke depan, bisa kita gunakan untuk diskusi tentang tema ini. Saya kembalikan waktunya kepada Ibu Sela sebagai fasilitator. Baik, Bapak Kiai Arwani, terima kasih banyak untuk penyampaian materinya. Baik, Bapak dan Ibu semua, kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya-jawab ya. Bagi yang ingin bertanya, bisa tekan fitur raise hand atau bisa bertanya di kolom chat. Dipersilahkan. Baik, Bapak Muhammad Abdul Hafiz ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu. Kedengaran suara saya, Bu? Terdengar jelas, Bapak. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta dijelaskan sedikit terkait ini, Ibu Bapak. Bagaimana dengan hewan buruan? Nah, tadi seperti rusa, itu apakah hewan buruan yang matinya karena senjata dari buruan tersebut? Apakah tanpa melafazkan lafaz Allah kemudian mati, apakah itu masih bisa dikonsumsi atau tidak? Terima kasih, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung dijawab saja ya, Bu Sela. Silakan, Ini Bapak. pertanyaan dari Muhammad Abdul Hafidh ya tadi. Hewan buruan. Jadi secara fikih untuk kita mengkonsumsi daging binatang itu
bisa dengan cara menyembelih secara syar'i yang tadi dalam fatwa MUI sudah dijelaskan tata caranya, bisa juga dengan melalui perburuan. Nah, ini juga boleh halal. Nah, perburuan itu bisa dengan binatang buruan. Jadi kita mempunyai binatang yang kita latih untuk berburu. Kemudian binatang tadi kita ajak ke satu tempat di hutan, misalnya dia berburu dan mendapatkan binatang-binatang buruan. Nah, itu boleh ketika melepaskan binatang itu atau alat tadi dengan membaca basmalah. Nah, hasil binatang buruan itu walaupun mati tidak disembelih, tapi dianggapnya mati itu karena proses perburuan tadi. Nah, itu boleh dagingnya dikonsumsi halal. Ya, itu jawabannya Pak Abdul Hafid. Ya, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Silakan Bu Sela. Mohon maaf, tadi termute. Baik, terima kasih Bapak Arwani untuk jawabannya. Kita lanjut untuk pertanyaan dari Ibu Eka Putri. Silakan Ibu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mohon izin bertanya Pak Yai. Silakan. Tentang hukum asal, kita sebagai konsumen ketika memesan porsi banyak bahan makan seperti ayam, ikan, atau daging, kan sudah memastikan proses penyembelihannya halal. Tetapi tidak memungkiri pasti ada saja yang datang ke konsumen itu beberapa mungkin ada yang sudah berubah warna, berubah bau ataupun rasa mungkin ya. Jadi itu hal tersebut apakah hukum asalnya itu berubah dan tetap bisa dikonsumsi atau bagaimana, Pak? Itu Baik, saja. baik Ibu Eka Putri tadi ya. Jadi eh, tentu Bapak Ibu di SPPG MBG ya, ini kan membutuhkan bahan baku makanan, misalkan pesan ikan atau daging dari supplier. Dan tadi kemudian datang ke dapur Bapak Ibu ke SPPG MBG, ternyata ada sebagian yang sudah rusak, misalkan seperti itu. Dagingnya atau ikannya itu sudah busuk atau sudah rusak. Nah, ini bagaimana? Jadi kalau yang sudah rusak dan itu tidak layak dikonsumsi ya jangan digunakan. Artinya ini kaitannya dengan madorot ya. Kaitannya dengan madorot yang membahayakan tadi. Kalau daging itu sudah rusak, yang rusaknya tapi ya, yang tidak rusaknya kan tetap digunakan untuk bahan produksi makanan. Nah, yang rusaknya ini jangan digunakan kalau memang itu sudah dianggap tidak layak untuk diproses menjadi makanan. Karena ini kaitannya nanti kalau secara fikih kaitannya dengan madorot yang membahayakan. Jadi sesuatu yang membahayakan tadi kan hukumnya haram untuk dikonsumsi atau dilakukan, dikerjakan. Ya, itu jawabannya Bu Eka Putri. Terima kasih, Pak Yai. Baik, sama-sama. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pak Kiai. Selanjutnya mungkin kita beralih ke untuk di kolom chat ya Pak ya. Ada pertanyaan dari Ibu Silakan. Rahmadini Mentari. Ya, izin bertanya terkait materi 3 hierarki kemaslahatan, apakah ada syarat ataupun ketentuan khusus dalam mengklasifikasinya? Terima kasih. Berikut pertanyaan Pak. Baik, tentang hierarki kemaslahatan tadi, jadi intinya ada 3 tingkatan, 3 level yang kita harus memperhatikan skala prioritasnya. Ada yang kategorinya daruriyat primer, yang hajiyat sekunder, dan tahsiniyat tersier. Jadi ya yang daruriyat ya tentu harus kita prioritaskan. Harus kita perjuangkan betul. Kemudian di bawahnya yang hajiyat atau sekunder. Baru kemudian yang tahsiniyat. Nah ini adapun konteks contohnya yaitu tentu bermacam-macamnya. Tadi saya hanya memberikan satu contoh saja dalam konteks apa yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, kalau yang saya maksud skala prioritas tidak menjungkir balikan, ya ini jangan sampai
sambal atau kerupuk kita perjuangkan betul, sementara karbo sama yang kaitan dengan gizinya itu kita misalkan tidak memperhatikan. Nah, ini kan namanya menjungkir balikan skala prioritas tadi. Jadi kalau makanan ya tentu karbonya, kemudian ada lauk pauknya, ada tahu tempe atau sayur buah atau daging ikan telurnya. Nah, baru kemudian yang pelengkapnya tadi misalkan ada bawang goreng atau ada topping atau ada saus kecapnya. Nah, itu hanya sekedar gambaran bahwa skala prioritas ini harus kita jadikan acuan. Sebenarnya ya bukan hanya terkait dengan makanan minuman saja, tapi dengan apapun ya tentu skala prioritas ini harus kita perhatikan. Mana yang dianggap primer, sekunder, dan tersier. Daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Ya, itu jawabannya, Bu. Ibu Sylvia, sudah cukup jelas ya Bu Sylvia untuk jawaban dari Pak Kiai. Ibu Sylvia masih unmute ya Bu ya? Kedengaran tidak Mbak? Ya, sudah terdengar Ibu suaranya? Ya. Ya, untuk jawabannya sudah cukup jelas ya Bu Sylvia. Aku tadi bukan nanya yang itu Mbak. Halo, mohon maaf Ibu Sylvia. Iya, aku bukan aku yang bertanya itu. Oh, bukan. Oh, mohon maaf ya Ibu, belum kira Ibu tadi. Mohon maaf Ibu. Baik, tadi untuk jawaban yang tadi berarti dari kolom chat ya, mohon maaf ya Pak Kiai ya. Iya, oke, dari Bu Sylvia silakan bertanya Ibu. Perkenalkan sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salvi Wulandari, saya dari SPPG dari Lampung, tepatnya di Bandar Lampung Pak. Aku ingin bertanya, ini kan sebelumnya untuk makanan halal ya, untuk halal sama ininya. Terus kalau misalkan kita tahu dari makan makanan frozen sendiri, seperti kayak ayam frozen, sekarang kan banyak yang frozen tuh Pak, kayak ikan segala macam. Bagaimana kita tahu cara pemotongan mereka itu udah halal atau belum menurut Islam? Baik, Ibu Wulandari tadi ya di Lampung ya. Begini Bu, tadi makanan frozen yang sudah dibekukan ya, ayam atau yang lainnya. Nah, inilah pentingnya sertifikat halal Bu. Pentingnya sertifikat halal dan yang sekarang BPJPH sedang gencar, pemerintah melalui BPJPH sedang gencar melakukan sertifikat halal. Jadi kalau Ibu Bapak SPPG yang menggunakan dan sering menggunakan misalkan ayam dan lainnya dari produk frozen yang sudah dibekukan, maka harus dipastikan produknya ini sudah bersertifikat halal. Jadi supplier yang Bapak Ibu ambil daging atau tadi itu harus dipastikan sudah bersertifikat halal. Nah, kalau tidak bersertifikat halal, ini yang nanti akan menjadikan kita ya belum tahu bagaimana prosesnya tadi. Nah, makanya ketika SPPG dapur SPPG MBG Bapak Ibu sudah bersertifikat halal dengan ada penyelia halal ini, maka harus ngikutin regulasi yang berlaku yang ada. Di antaranya supplier-suppliernya itu atau pihak-pihak yang kerjasama dengan SPPG MBG Bapak Ibu ya harus sudah bersertifikat halal, khususnya yang terkait dengan daging-dagingan. Dan dengan daging ayam atau daging yang lainnya, ini artinya harus betul-betul bersertifikat halal. Nah, itu ya. Nah, kalau misalkan di sekitar Bapak Ibu belum ada RPH, rumah pemotongan rumah pemotongan hewan yang bersertifikat halal, misalkan belum ada, dan supplier yang bersertifikat halal pun belum ada, ya maka harus dipastikan supplier daging itu bagaimana proses penyembelihannya. Artinya dari pihak SPPG MBB harus tahu bagaimana proses penyembelihannya, secara syar'i atau tidak. Nah, kalau secara syar'i ya sudah bisa digunakan. Kalau misalkan dalam posisi di sekitar Bapak Ibu tidak ada RPH yang sudah bersertifikat halal. Tapi kalau misalkan ada ya Bapak Ibu harus bekerja sama dengan RPH yang sudah bersertifikat halal tadi.
Ya, itu jawabannya, Bu. Aku mau tanya satu kali lagi boleh Pak? Ya, silakan. Tadi kan Bapak bilang ada membahas kosmetik ya di sini, Iya, selain bahan makanan. Sedangkan aku sendiri sebagai perempuan kan sering beli kayak kosmetik di luar ya Pak ya. baik. Sedangkan banyak penjual beli kosmetik itu yang belum BPOM juga, tapi mereka sendiri sebagai kayak BA-nya yang bertanggung jawab di tempat kerja, mereka bilang bahwa kosmetik itu halal. Sedangkan belum ada label halal seperti kayak dari Paragon, kayak Wardah segala macam. Itu kan mereka kan ada sertifikat halalnya ya, dan ada logo halalnya Betul. sendiri di brand. Tapi banyak brand yang bukan 1, 2, 3 yang sudah dijual belikan secara umum tapi tidak ada label halalnya. Baik. Nah, ini Bu Sylvia. Jadi, kosmetik ini kan tidak dikonsumsi, digunakan. Tapi harus, secara aturan harus memiliki sertifikat halal. Kenapa? Karena nanti kalau kosmetik itu sesuatu yang najis, maka ketika digunakan oleh kita, kemudian sholat, nah sholatnya ini menjadi tidak sah, karena badan kita atau pakaian kita ada najisnya, mutan najis. Nah, tadi dalam contoh, dalam kejadian misalkan ada produk yang belum bersertifikat halal, kemudian memasarkan, ya nanti kategorinya kategori produk non halal, Bu. Artinya kalau produk halal itu ya produk yang sudah bersertifikat halal, BPCPH. Nah, apalagi tadi belum bersertifikat BPOM ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, ini juga sangat riskan. Sangat riskan itu artinya apa? Keberadaan kosmetik tadi itu dari aspek kelayakan digunakan oleh manusia saja belum tersertifikasi, dan juga dari aspek kesuciannya juga belum ada sertifikat halal. Nah, ini akhirnya apa? Akhirnya ya produk tadi ya kategorinya ya bisa produk yang mungkin bisa membahayakan karena belum belum tahu eksistensinya seperti apa. Makanya kalau yang kita ya prioritas ya menggunakan produk yang sudah bersertifikat halal. Artinya ini sudah dipastikan sesuai dengan koridor syar'i. Ya, itu Bu jawabannya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Kiai untuk jawaban untuk Bu Selvia. Kita lanjut ke sesi yang di kolom chat ya Pak ya. Ada pertanyaan dari Bapak Yusril Mahendra. Izin bertanya, mengapa alkohol diharamkan dalam Islam, padahal alkohol juga digunakan di dunia medis? Seperti itu Pak pertanyaan. Baik, Pak Yusril, alkohol tadi, alkohol pertama nih yang perlu ditegaskan lagi, sebagaimana yang tadi saya singgung, bahwa al-khamru dengan alkohol ini berbeda. Al-khamru itu minuman yang memabukkan, terbuat dari apapun, itu najis dan haram. Nah, kemudian alkohol ini, alkohol sejatinya buah-buahan yang masak, yang matang, itu mengandung alkohol dengan kadar yang berbeda-beda. Nah, makanya alkohol ini ada yang dikategorikan suci, ada yang dikategorikan najis. Nah, pertama yang najis ya alkohol yang hasil samping industri khamar. Itu. Kemudian yang suci ya alkohol yang bukan dari hasil samping industri khamar. Itu yang suci. Nah, kaitannya dikonsumsi, sebenarnya tidak semua alkohol itu haram, Pak Yusri. Alkohol ada yang halal dikonsumsi, tapi dengan kadar yang dibatasi. Jadi, alkohol yang bukan hasil samping industri khamar, itu halal dikonsumsi, tapi dengan kadar yang dibatasi. Kalau dalam makanan 0,5%, kalau dalam minuman kurang dari 0,5%. Kenapa demikian? Karena efek dari alkohol ini kan nanti kalau dikonsumsi melebihi batas tadi itu ya ada efek iskarnya, memabukkannya. Nah, dalam kaitan dengan alkohol kemudian digunakan untuk obat-obatan untuk medis. Nah, ini juga yang terpenting adalah pastikan alkoholnya itu bukan hasil samping industri khamar. Ya, itu jawabannya Pak Yusril. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Kiai. Kita lanjut ya. Di sini banyak sekali ya Pak yang bertanya di kolom chat, banyak yang ingin Baik, tahu. silakan. Oke, kita lanjut ke Pak Doni Wijaja. Pertanyaannya, marinasi menggunakan angciu itu apakah halal walaupun dicuci lagi dengan air sampai bersih dan tidak beraroma? Fungsinya angciu itu untuk melunakkan. Pertanyaannya seperti itu, Bapak.
Baik, marinasi. Jadi sekarang begini, untuk proses produk makanan itu kan harus terbebas dari sesuatu yang najis, kemudian sesuatu yang haram. Kalau makanannya adalah kategori produk halal ya. Ya nanti tentu dapur SPPG MBG Bapak Ibu ini. Jadi marinasi dengan angciu yang itu minuman yang memabukkan ya. Nah, itu ya kategorinya ya nanti menjadi mutanajis. Mutanajis artinya terkena najis. Produk makanannya itu ya nanti hukumnya kalau mutanajis terkena najis ya haram dikonsumsi. Nah, itu kalau yang makanannya itu sesuatu yang nanti tidak mungkin disucikan ya. Disucikan itu kalau buah-buahan itu kan dia ada kulitnya. Artinya ketika kena air itu yang kena najis ini luarnya kemudian tidak meresap ke dalam misalkan seperti itu. Nah, tapi kalau proses marinasi yang kemudian akhirnya meresap ke dalam dengan proses tadi, ya ini nanti menjadi mutanajis, terkena najis sampai ke dalamnya, dan itu akan sulit untuk disucikan dengan air. Nah, kalau seperti itu ya mutanajis, terkena najis sehingga menjadi tidak halal untuk dikonsumsi. Ya, itu jawabannya, Pak. Ya, baik Pak Kiai, terima kasih untuk jawaban ke Bapak Yusril ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Sulistio Wahyu. Bertanya, bagaimana jika petugas cuci ompreng tergores dan berdarah dan mencemari air di wastafel? Bagaimana cara membersihkan ompreng dari najis darah? Ya, Pak Sulistio Wahyu tadi, darah ini najis mutawasito, najis sedang. Cara mensucikannya cukup dengan menyiramkan air, membilas air sampai bersih. Nah, dalam kasus tadi ya tinggal nanti disiram terus dengan air sampai tidak ada darah di omprengnya. Nah, itu sudah dianggap suci. Ya, itu cukup dengan menyiramkan air sampai bersih. Baik ya, Pak Kiai, itu jawabannya sudah terjawab ya Bapak Sulistio. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Abdul Roshid. Beliau bertanya, bagaimana jika kami membeli daging sapi di tukang jagal pasar yang mana belum mempunyai sertifikat halal, apakah boleh? Nah, ini terkait dengan RPH yang bersertifikat atau belum bersertifikat. Sebenarnya begini Bapak Ibu, sekarang secara fikih dulu ya, ini berbicara secara fikih, kita mengkonsumsi daging itu harus melalui proses penyembelihan secara syar'i. Nah, siapa yang melakukan proses penyembelihan secara syar'i? Siapapun orang Islam yang memang dia bisa menyembelih dengan memperhatikan teknis penyembelihan tadi, membaca basmalah dan seterusnya. Jadi kalau kita hanya sekedar konsumen, ingin makan bakso, ingin makan sate, ingin makan daging, kemudian kita beli daging di pasar atau di satu tempat yang tempatnya belum bersertifikat halal misalkan, karena tidak ada di situ, atau ada tapi karena itu sudah misalkan menjadi langganan, kalau kita hanya sekedar mengkonsumsi untuk kita cukup bertanya kepada penjualnya ketika dijawab ini hasil penyembelihan syar'i, ya sudah kita boleh mengkonsumsi. Tapi kalau untuk produk Bapak Ibu yang di SPPG MBG yang SPPG MBG-nya kan ada sertifikat halalnya. Nah, di situ ada aturan khusus, ada regulasi. Nah, aturan itu diantaranya adalah ketika mengambil bahan baku berupa daging-dagingan ya harus dari RPH yang bersertifikat halal. Nah, itu jadi dapur SPPG MBG Bapak Ibu ketika mengambil daging-dagingan, pastikan dari RPH yang sudah bersertifikat halal. Nah, itu Pak Rosin. Baik, Pak Kiai, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Widya. Beliau bertanya, apakah alat kebersihan seperti sabun untuk mencuci alat makan harus ada sertifikat halalnya? Dan apakah hal itu bisa membuat makanan yang halal menjadi haram apabila sabunnya tidak ada sertifikasi halal? Ya, sabun nanti coba Pak siapa tadi untuk bertanya pada sesi yang terkait dengan titik kritis ya. Nanti ada narasumber yang
menjelaskan tentang apa saja produk yang harus diajukan sertifikat halal dan apa yang tidak perlu diajukan sertifikat halal, baik itu yang dikonsumsi maupun yang digunakan. Nanti ada narasumbernya, Bapak atau Ibu tadi. Tadi dengan Ibu Widi Saya ya. iya, kalau saya hanya terkait dengan aspek fikih ya, artinya fikih, masalah fikih. Nanti produk apa saja yang harus diajukan, apakah sabun, sampo, dan seterusnya, nanti seperti apa, itu ada narasumber nanti setelah sesi ini. Baik, terima kasih Bapak. Bu Widya, nanti di sesi yang selanjutnya saja bisa ditanyakan ya Bu ya. Kita lanjut ke Ibu Penny Kristita. Beliau hanya bertanya, hanya murni ingin mengetahui yang dari tadi dijelaskan terkait bahan. Kami menanyakan bagaimana misal pelaku atau penjamah makanannya yang non-muslim, bagaimana atau prosedurnya gimana? Mohon penjelasannya. Baik, Bu Penny tadi ya. Jadi relawan di SPPG MBG itu siapapun boleh, tidak harus beragama Islam. Non-muslim pun boleh. Bahkan di restoran atau di tempat usaha-usaha yang lain juga non-muslim boleh. Nah, nanti dalam proses masaknya, dalam proses pembuatan makanannya, nah itu yang harus ngikutin regulasi tentang halal. Bahan bakunya, proses produksinya, packagingnya, dan seterusnya. Nah, itu harus memperhatikan regulasi aturan yang kaitan dengan halal, baik secara fikih maupun aturan yang ada di BPJPH. Tapi kalau yang relawannya, yang membuat makanannya, atau karyawannya, itu siapapun boleh, baik muslim maupun non-muslim. Ya, itu jawabannya Bu Penny. Oke, baik Pak Kiai, terima kasih. Kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Randy. Beliau bertanya, bagaimana kalau chef di dapur SPPG beragama non-muslim? Ya, tadi jawabannya Pak Randy sama ya. Jadi boleh chef dan relawan yang ada non-muslim boleh, tapi nanti ketika proses produksinya, karena SPPG MBG-nya itu sudah bersertifikat halal, maka harus mengikuti aturan regulasi halal dalam produksinya. Tapi orangnya, chefnya atau siapa yang karyawannya itu boleh, sekalipun non-muslim. Ya, baik Pak Kiai, terima kasih untuk jawabannya. Kita lanjut ke Bapak Ibu Abrian Dinda ya. Izin bertanya, bagaimana hukum makanan dari bahan berfermentasi? Iya, itu boleh. Boleh, yang penting tidak membahayakan dan yang penting tadi tidak terkena unsur najis. Pokoknya yang melalui proses-proses itu diperbolehkan selama tidak mutanajis terkena najis. Yang kedua juga tidak membahayakan. Ya, itu Baik, jawabannya, Pak. baik Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Danah Malia, izin bertanya, dalam penerapan halal pada penyelenggaraan makanan, apakah lalat yang hinggap pada makanan lebih mempengaruhi aspek najis atau lebih ke aspek higienitas dan keamanan pangan? Nah, itu tadi yang saya jelaskan masalah lalat yang hinggap di makanan, minuman, misalkan secangkir teh kopi. Kalau secara fikih itu kategorinya najis tapi dimaafkan. Artinya dimaafkan itu masih tetap boleh diminum. Nah, nanti secara higienis ini juga nanti perlu dipertimbangkan. Nah, bagaimana secara higienisnya? Kalau itu dianggap tidak bermasalah dikonsumsi, ya sudah, secara fikih pun tidak masalah. Tapi kalau misalkan ada satu penelitian yang hasilnya itu fake, ini membahayakan jika dikonsumsi. Nah, nanti secara fikih pun nanti bisa berubah haram itu karena ada unsur maldorotnya tadi, membahayakannya tadi. Misalkan nih, ada jenis lalat tertentu. Kalau lalat secara umum nggak masalah, dia hinggap kemudian dimakan nggak masalah. Tapi ada jenis lalat yang agak besar misalkan. Nah, kalau lalat itu yang hinggap setelah diteliti itu katanya membahayakan. Nah, kalau memang ada hasil yang fix seperti itu, maka secara fikih pun nanti hukumnya haram, tapi karena faktor madorot atau membahayakan tadi.
Ya, itu jawabannya Bu Dana. Baik, terima kasih Pak Kiai. Kita lanjut ke pertanyaan. Ini kita masih ada waktu ya, Pak Kiai ya, sekitar Ya, 3 boleh. menit lagi. Silakan. Oke, dari Ibu Silakan. Anis Septiani, izin bertanya, bagaimana jika pencucian ompreng tidak dibilas pada air mengalir, tetapi setelah dibilas dengan air hanya direndam ke air panas? Apakah hal tersebut mempengaruhi kehalalan makanan? Terima kasih. Iya, yang secara fikih yang terbaik ketika mencuci itu dengan air yang mengalir. Ada keran atau saluran yang mengalir itu eh, sangat baik. Kalau tidak secara mengalir, harus pastikan airnya itu banyak. Karena secara fikih air itu ada yang dikategorikan air sedikit dan air banyak. Air sedikit itu kurang dari 270 liter. Air banyak itu 270 liter atau lebih. Nah, kalau direndam, pastikan airnya itu banyak. Artinya lebih dari 270 liter. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah ketika proses pembersihannya itu secara rendam, maka pastikan air rendaman itu ya tadi jangan sampai kemudian sedikit sehingga ya akhirnya menjadikan airnya itu najis. Nah, seperti itu. Ya, Baik, itu jawabannya. baik, terima kasih Pak Kiai. Mungkin kita satu pertanyaan lagi saja ya Pak ya, kita jawab. Sebenarnya Boleh, masih boleh ada 2 silakan. lagi, tapi nggak apa-apa, kita satu ini kita jawab. Dari Bapak Rizky Ananda, izin bertanya Pak, di ranah MBG, bagaimana jika penerimaan manfaat anak sekolah atau guru, ataupun bumil, busui, dan balita yang tidak beragama Islam, apakah perlu melakukan pensucian terhadap ompreng yang digunakan Pak? Ya, jadi penerima manfaat siapapun ya. Ini karena ini kan aturan di negara kita tidak membatasi hanya seorang muslimah saja. Siapapun dan ketika mereka menerima makanan menggunakan ompreng dari dapur SPPG MBG ya itu hak mereka. Selama kita tidak melihat langsung dengan kasat mata bahwa omprengnya tadi terkena sesuatu yang najis, misalkan daging babi atau anjing atau apa yang najis, ya maka itu seperti biasanya sebagaimana ompreng digunakan oleh yang lainnya. Artinya cukup dibilas dengan air, disucikan, ya selesai. Tapi kalau misalkan kita melihat kasat mata, ada ompreng yang terkontaminasi najis unsur babi misalkan, maka ompreng yang itu yang terkena tadi ya diproses, disucikan dengan 7 kali siraman, salah satunya dicampur dengan debu. Nah, itu jadi penerima manfaat siapapun, selama kita tidak melihat kasat mata adanya ompreng yang terkena najis, baik itu najis mukholado ataupun yang lainnya, maka cara pensuciannya ya seperti biasa. Tapi kalau misalkan ada yang kita kasat mata melihat langsung nih, nah itu terkena unsur babi. Nah, itu yang harus kita bersihkan dengan 7 kali siraman, salah satunya dicampur dengan debu. Ya, itu jawabannya. Baik, Pak Kiai. Sebenarnya ini sudah masuk jam 12 ya, Pak ya, tapi ini ada Iya, satu peserta lagi yang udah raise hand sih, Pak, sama 2 lagi yang belum dijawab. Apa masih bisa dijawab satu pertanyaan lagi dari yang sudah raise hand ini, Pak? boleh silakan. Nggak apa-apa ya, coba ya. Yang Oke. terakhir ya, Bu. Ya, Iya, habis ini terakhir ya, Pak Andika. boleh. Boleh, Pak? Silahkan. Ya, terima kasih. Izin bertanya terkait Silakan. eh, isu-isu apa namanya, isu yang mungkin beredar ya terkait ompreng yang mengandung apa bahan-bahan yang tidak halal seperti itu, Bapak. Eh, Baik. kita juga yang pemakai ompreng ini kadang-kadang tidak ada sertifikat halalnya gitu, Bapak. Eh, Iya. Mohon penjelasan terkait isu yang sedang beredar terkait bahan ompreng yang mengandung apa namanya bahan yang tidak halal gitu Bapak. Terima kasih. Baik ya Pak Andika, ini sempat rame nih kan, ompreng yang mengandung minyak babi katanya. Tapi itu sudah dijawab oleh MUI dan juga oleh BGN bahwa itu isu yang tidak benar, bahwa ompreng yang digunakan oleh dapur SPPG MBG ini semuanya aman, tidak mengandung minyak babi yang diisukan. Nah, itu jadi tidak perlu khawatir. Pasti ini juga menjadi perhatian pemerintah dalam hal ini BGN dan juga yang terkait ya. Artinya
apa yang digunakan itu betul-betul sudah suci sesuai dengan koridor syar'i. Ya, itu jawabannya Pak Andika. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Baik Bapak Kiai, terima kasih banyak Bapak untuk sesi tanya jawab di hari ini dan sudah Baik. menyampaikan materi dengan baik Bapak. Ini sudah masuk jam 12 dan sudah waktunya masuk istirahat ya Bapak ya. Baik, Iya, terima kasih ya banyak Bapak. Mungkin sama-sama. semuanya boleh diberikan aplaus kepada Bapak Kiai Arwani yang sudah menyampaikan materi dengan baik di hari ini. Semoga Baik, ilmu yang disampaikan Bapak Kiai bisa bermanfaat untuk kita semua. amin. Matur Baik, nuwun saya Pak izin Yai. pamit, Bapak Ibu para peserta semua. Ya, terima Ya. kasih Bapak. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Sama-sama. Bapak. Iya. Baik, Bapak Ibu peserta semuanya, boleh beristirahat terlebih dahulu ya Pak. Ibu dari jam 12 sampai jam 1 nanti masuk kembali lagi ke Zoom untuk pelatihan untuk materi selanjutnya. Jadi silakan beristirahat dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sela. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Sama-sama Ibu. Ya. Silakan beristirahat ya Ibu Bapak ya. Masuk lagi jam 13. Baik, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.